Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di channel Tinta Batin, di mana semua tips dan rahasia wanita dibahas di sini. Pernah nggak lo ada di posisi ini, bro? Lo udah ngejar dia mati-matian. Lo selalu ada tiap dia butuh, selalu chat duluan, selalu nyari alasan biar bisa ketemu. Dan lo pikir, semua usaha lo bakal bikin dia sadar. Wah, ini cowok tulus banget sama gue. Tapi ternyata, realitanya nggak gitu, bro. Ada momen di mana lu mulai ngerasa capek. Capek bukan cuma karena dia nggak bales perasaan lo, tapi karena lu mulai sadar. Lu kayak lagi lari sendirian di maraton yang nggak ada garis finishnya. Dan pas lu memutuskan untuk berhenti ngejar, lu bakal lihat sesuatu yang menarik. Cewek itu akan bereaksi. Kadang reaksinya bikin lu lega, kadang bikin lo kaget, kadang juga bikin lo nyesel kenapa nggak berhenti dari dulu. Kalau lo ngerasa udah habis-habisan buat seseorang tapi kayak nggak dihargai, video ini bisa jadi wake up call buat lo. Karena di sini, lo nggak cuma bakal tahu reaksi cewek, tapi juga cara baca tanda-tandanya biar lo nggak terjebak di hubungan yang cuma jalan satu arah. Nah, di video kali ini, gue bakal bahas 7 reaksi cewek saat lu berhenti ngejar dia. Dan lu bakal kaget sama nomor 5, karena nggak semua cowok siap ngadepin reaksi itu. Yang pertama, reaksi paling umum adalah pura-pura nggak peduli. Cewek itu punya ego, apalagi kalau dia ngerasa selama ini lo yang ngejar, lo yang effort. Ketika lo tiba-tiba mundur, dia nggak mau kelihatan kayak kalah atau butuh lo. Makanya, di depan lo dia bakal berusaha senormal mungkin, seolah nggak ada yang berubah. Tapi dalam hati, jangan salah, dia mulai bertanya-tanya. Kok dia nggak ngechat gue lagi ya? Atau, biasanya jam segini dia udah kirim meme lucu, ini kok sepi? Nah, fase ini adalah momen di mana dia mulai nyadar ada yang hilang. Cuma, karena gengsi, dia tahan. Buat lo yang ngelakuin ini, hati-hati. Kalau tujuannya cuma buat bikin dia nyadar, jangan kelamaan diem. Karena kalau dia tipe yang bener-bener bisa move on cepet, lo malah beneran dilupain. Strategi pura-pura cuek ini kadang berujung ke lo yang nyesel. Intinya, pura-pura nggak peduli itu cuma reaksi awal. Dan biasanya, di balik sikap sok cuek itu, ada hati yang mulai keganggu karena kehilangan perhatian yang udah jadi makanan sehari-hari dia dari lo. Yang kedua, dia jadi kepo sama lo. Setelah lo berhenti ngejar, salah satu reaksi yang sering muncul adalah dia mulai kepo. Dia bakal ngestok media sosial lo, lihat story lo, bahkan mantau siapa yang lo follow atau like. Ini kayak refleks. Karena perhatian lo yang biasanya ke dia, sekarang udah nggak ada, jadi otaknya nyari jawaban. Lucunya, kadang dia nggak akan interaksi langsung. Dia cuma ngeliat dari jauh, tapi tetap update perkembangan lo. Bahkan, dia bisa tahu lo lagi nongkrong di mana, sama siapa, dan jam berapa. Cuma dari hasil pengamatannya. Kalau lo tipe cowok yang langsung ngasih vibe happy atau sibuk setelah berhenti ngejar, rasa penasarannya bakal makin besar. Dia bakal mikir, dia beneran udah move on atau cuman acting? Pertanyaan itu yang bikin dia kepo terus. Kepo ini adalah tanda kalau lo udah punya ruang di pikirannya. Walaupun dia nggak ngomong, tapi kenyataannya, dia lagi nyimpen waktu khusus buat mikirin lo. Yang ketiga, dia mulai kangen. Ini bagian yang bikin banyak cowok senyum-senyum sendiri. Karena setelah lo stop ngejar, cewek yang awalnya adem-adem aja, mulai kangen. Kangen chat random lo, kangen cara lo bikin dia ketawa, kangen perhatian kecil yang dulu dia pikir biasa aja. Perasaan kangen ini biasanya muncul pelan-pelan, nggak langsung. Awalnya cuman kok sepi ya, terus jadi, gua kangen deh dia ngegombal norak. Dari sini, hati dia mulai ngerasa ada kekosongan.
Kalau hubungan kalian sebelumnya cukup deket, rasa kangen ini bisa nyeret dia buat mulai nyari kontak lagi. Dia bisa tiba-tiba chat lo dengan alasan random, kayak nanya tugas, minta rekomendasi film, atau kirim meme. Padahal tujuan utamanya cuma mau interaksi. Nah, kalau lo bener-bener udah move on, momen ini bisa jadi sweet revenge tanpa lo harus ngomong kasar. Karena dia bakal ngerasain kehilangan yang sama kayak lo dulu. Yang keempat, dia nggak bisa tidur. Nah, ini yang gue bilang nyesek. Ada cewek yang setelah lo stop ngejar, malah jadi kepikiran sampai nggak bisa tidur. Dia mulai muter-muterin memori tentang kalian. Obrolan, candaan, bahkan momen yang dulu dia anggap receh. Kenapa bisa gitu? Karena malam hari itu waktu otak nggak bisa dialihin ke aktivitas lain. Jadi semua pikiran tentang lo muncul tanpa filter. Apalagi kalau sebelumnya lo selalu ngucapin selamat tidur, dan sekarang nggak ada lagi. Efeknya bisa bikin dia gelisah, bahkan bangun pagi dalam keadaan mood jelek. Kadang dia nyalahin lo, tapi dalam hati dia tahu ini karena dia kehilangan sesuatu yang dia anggap aman. Kalau dia udah sampai fase ini, artinya lo punya pengaruh besar di hidupnya. Dia nggak cuman kehilangan cowok PDKT, tapi kehilangan rutinitas yang udah bikin dia nyaman. Yang kelima, dia mulai nyari pengganti. Ada juga yang reaksinya adalah buru-buru nyari pengganti. Bukan karena dia langsung suka sama orang baru, tapi buat nutupin kekosongan setelah lo pergi. Ini kayak orang yang lagi lapar, terus makan apa aja biar perut nggak kosong. Biasanya, pengganti ini cuma jadi pelarian. Tapi, lo jangan salah, kadang pelarian ini malah bisa jadi hubungan serius kalau ternyata dia cocok. Jadi kalau lo bener-bener pengen dia balik, strategi ini agak bahaya buat lo. Di sisi lain, kadang cewek kayak gini cuma butuh validasi bahwa dia masih menarik. Jadi begitu ada yang ngejar, dia ngerasa, oh, gue masih laku, dan itu ngurangin rasa kangen sama lo. Makanya, kalau lo berhenti ngejar, lo harus siap sama risiko dia lompat ke orang lain. Itu konsekuensi dari ngambil langkah mundur. Yang keenam, dia jadi lebih aktif di sosmed. Banyak cewek yang tiba-tiba jadi rajin upload story atau foto cantik setelah lo berhenti ngejar. Tujuannya simple, mancing perhatian lo. Dia pengen lo lihat. Nih, gue happy kok tanpa lo. Padahal sebenarnya itu cuma kamuflase. Kalau lo nggak kasih respon, biasanya dia bakal naikin level. Posting foto bareng temen cowok, bikin caption yang nyentil, atau update status galau. Semua itu sebenarnya ditujukan buat lo. Lucunya, kadang dia sendiri nggak sadar kalau tindakannya udah nunjukin dia masih peduli. Dan buat lo yang peka, ini sinyal kalau dia belum benar-benar move on. Jadi, jangan kaget kalau timeline lo tiba-tiba penuh sama aktivitas dia. Itu salah satu cara dia nge-cope sama hilangnya perhatian lo. Yang ketujuh, dia ngaku ke diri sendiri. Kalau suka, paling terakhir dan paling berat buat diakuin adalah dia nyadar kalau selama ini dia suka sama lo. Tapi anehnya, kesadaran ini justru datang setelah lo pergi. Ini kayak efek, you don't know what you've got until it's gone. Selama lo ada, dia nganggap semua perhatian lo itu biasa. Begitu hilang, dia baru ngerti nilainya. Masalahnya, kadang udah telat. Lo udah nggak punya rasa yang sama, atau lo udah move on. Dan di titik ini, dia cuma bisa nyesel. Reaksi ini bikin dia lebih hati-hati di masa depan, tapi buat hubungan kalian, biasanya udah nggak bisa balik kayak dulu. Jadi bro, setiap cewek punya reaksi berbeda saat lo berhenti ngejar dia. Ada yang pura-pura nggak peduli, ada yang jadi kepo, kangen, bahkan sampai nggak bisa tidur. Ada juga yang nyari pengganti atau pamer di sosmed, sampai akhirnya nyadar kalau sebenarnya dia suka sama lo. Pelajarannya adalah, kalau lo mutusin buat berhenti ngejar,
pastiin lo siap sama semua kemungkinan ini. Kadang itu bikin dia balik, kadang malah bikin dia beneran pergi. Semua tergantung gimana hubungan lo sebelumnya, dan gimana cara lo ngatur langkah setelah berhenti. Kalau lo suka pembahasan kayak gini, dukung channel Tinta Batin biar makin berkembang. Klik tombol subscribe, nyalain lonceng notifikasi, dan kasih like di video ini. Gua bakal terus bawain cerita, perspektif, dan pembahasan soal hubungan yang bikin lo mikir, wah, ternyata gini ya rasanya.